صل وسلم يا سلام يا سلام على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pesantren Indonesia melaunching metode baca kitab gundul, cara mudah belajar kitab gundul bagi kalangan umum walaupun belum pernah nyantri sama sekali. Insya Allah kurang lebih 5 menit ke depan kita akan belajar bagaimana caranya membaca teks-teks bahasa Arab tanpa harokat. Metode ini dinamai dengan metode 5 mim. Pertama, mengenal kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia atau kalimat dalam istilah bahasa Arab ada 3 macam. 1. Kalimatul ismi, yaitu kata benda. 2. Kalimatul fi'li, kata kerja. Dan 3. Kalimatul harfi, kalimat huruf atau kata huruf. Catatan penting, istilah huruf dalam bahasa Arab pada bagian ini berbeda dengan huruf yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Kalimat isim adalah kata yang menunjukkan makna kata itu sendiri, menunjukkan benda itu sendiri, dan tidak disertai dengan keterangan waktu lampau atau akan dan atau sedang. Sedangkan kalimatul fi'li, kata kerja, adalah kata yang menunjukkan makna perbuatan dan disertai dengan waktu seperti waktu masa yang sudah lalu atau lampau, akan, sedang, atau kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, kalimatul harfi, kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan makna yang tidak memenuhi kriteria kata benda, kalimat isim, dan kalimat huruf kata kerja, atau tidak bisa menerima atau tidak bisa ditandai dengan tanda-tandanya kata benda dan kata kerja. Contoh kalimat isim adalah kolamun, pulpen, maktabun, meja, hadza, ini, kitabun, buku atau kitab atau pembahasan. Sedangkan kata kerja seperti yaqra'u, sedang membaca, qola, telah berkata, yusolli, sedang sholat, yamshi, sedang berjalan. Sedangkan kalimat huruf contohnya adalah min, dari. Contoh minal masjidi misalnya. Maka minnya itu adalah kalimat huruf. Alal maktabi, di atas meja. Nah, ala di atas, misal alal maktabi, di atas meja. Maka alanya itu namanya kalimat huruf. Ila, ilal masjidi. Ilanya itu kata huruf atau kalimat huruf. Maknanya ke masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Inna, sesungguhnya. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, innanya itu adalah kalimat huruf. Di sini adalah huruf taukid. Summa, summa artinya kemudian. Ja'a zaidun, telah datang Zaid. Summa amrun, kemudian amr. Nah, summanya ini adalah kalimat huruf. Para santri virtual yang berbahagia, berikut ini adalah contoh praktis dalam Al-Quran, teks Al-Quran, dan teks kitab hadis. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Di dalam nas ini atau di dalam teks ini, yang bertanda biru, warna biru adalah kata benda atau kalimatul ismi. Yang berwarna merah itu berarti kata kerja. Sedangkan yang berwarna hijau itu berarti kalimatul harfi atau kalimat huruf atau kata huruf. Contoh yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Minal masjidi, minal, minnya itu kata huruf, al masjidi itu kata benda. Kemudian rozaqna itu rozak, nah rozaqo itu makna kata kerja. Kemudian yakulu, yakulu kata kerja. Rasulu kata benda. Rasulullah, yakulu sedang atau berkata Rasulullah. Sholla kata kerja. Sholla semoga Allah melimpahkan rahmat. Wasallama dan memberikan
limpahan anugerah. Qala telah berkata Rasulullah. Nah, silahkan diingat-ingat pengertian kata benda atau kalimatul ismi, kalimatul fi'li, kata kerja, dan kalimatul harfi, kalimat huruf. Para santri virtual, pelajaran ini harus diulang-ulang sampai betul-betul hafal. Dalam pelajaran ini perlu diperhatikan bahwa membaca teks bahasa Arab, dalam membaca teks bahasa Arab, sebagai kelanjutan dari penjelasan di atas, kita harus mengenal istilah namanya kalam. Yang dalam bahasa Indonesia, kalam adalah kalimat sempurna, yaitu kalimat yang ketika diucapkan atau lawan bicaranya itu atau pembacanya itu bisa memahami dan tidak perlu bertanya. Kalam atau kalimat sempurna dalam istilah bahasa Indonesia bisa terdiri dari dua kata benda. Contoh, Allahu qadirun. Allah, lafal Allah dan qadirun itu adalah dua kata benda. Dan ini sudah disebut kalam. Allahu adapun Allah, qadirun itu zat yang maha kuasa. Nah, kata-kata ini ketika diucapkan, maka pendengar ataupun pembaca ataupun lawan bicara langsung paham, tidak perlu bertanya. Allahu karimun, adapun Allah itu zat yang maha dermawan. Hadza ini kitabun adalah buku. Muhammadun Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Nah, ini namanya kalam, yaitu kalimat sempurna, kalimat yang ketika diucapkan lawan bicara atau pembaca langsung paham, bisa memahami tanpa harus bertanya lagi. Nah, kalam itu bisa terdiri dari kata benda dan kata kerja. Contoh, Allahu yakhluqu ma yasha'u. Adapun Allah yakhluqu itu zat, itu yang mencipta sesuatu yang ia kehendaki. Allahu kata benda, yakhluqu kata kerja. Wallahu Allah yakhtaru, Allahu kata benda, yakhtaru kata kerja. Allahu Allah yakhtaru yang memilih. Muhammadun adapun Nabi Muhammad yaqulu itu bersabda. Yang ketiga, kalam itu bisa terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata huruf. Contoh, qad qala Muhammadur Rasulullah innamal a'malu binniyat. Qad kalimat huruf, artinya qad qala sungguh telah berkata. Muhammadun Muhammad, Rasulullah utusan Allah. Qad adalah qad adalah kalimatul harfi atau kata huruf. Qala adalah kalimatul fi'li, kata kerja. Muhammadun adalah kata benda. Nah, catatan. Ketika terjadi dalam redaksi bahasa Arab seperti qad qala Muhammadur Rasulullah, berkumpulnya kata benda, kata kerja, dan kata huruf atau kalimatul harfi, maka itu disebut kalim. Jadi kumpulnya kata benda, kata kerja, kata huruf itu disebut kalim. Nah, istilah ini harus diingat dan harus dihafal. Nah, kalim itu adalah kumpulnya kata benda, kalimatul ismi, kata kerja, kalimatul fi'li, dan kalimatul harfi atau kata huruf. Baik berbentuk kalimat sempurna, ya, jadi kalau sempurna berarti kalam. Baik berbentuk kalimat sempurna seperti qad qala Muhammadur Rasulullah innamal a'malu binniyat. Ini ada unsur kalimat huruf, kalimat fi'il, dan kalimat isim. Kalimat hurufnya itu qad, qala itu kalimat fi'il, Muhammadun itu kalimat isim. Nah, ini disebut kalim plus ini adalah kalam. Yaitu kalimatnya sempurna karena pembaca atau lawan bicara tidak perlu bertanya lagi, langsung bisa memahami bahwa Nabi Muhammad telah berkata innamal a'malu binniyat. Kumpulnya kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf itu disebut kalim. Nah, kalim itu bisa berupa kalam karena sempurna, kalimat sempurna, atau tidak sempurna. Seperti in koma zaidun. In koma jika, in koma jika telah berdiri,
Zaidun Zaid, dalam contoh in qoma Zaidun tidak disebut kalam, hanya disebut kalim. Tidak disebut kalam, hanya disebut kalim, yaitu kumpulnya kalimat huruf, kalimat fiil, dan kalimat isim. Kenapa? Karena in qoma Zaidun itu kalimat yang masih membutuhkan penjelasan ulang, keterangan lanjutan, dan butuh jawaban. Yang bisa dipastikan lawan bicaranya masih butuh bertanya. Karena kalimatnya itu in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, bagaimana kalau Zaid berdiri? Nah, apa dan ada apa kalau Zaid berdiri? Maka dari itu ini namanya disebut kalim, tidak disebut kalam. Karena butuh keterangan lanjutan. Si audien, si pembaca atau lawan bicara mesti butuh keterangan lanjutan. Nah, kaidah yang telah disebutkan ini diringkas oleh Al-Imam Ibnu Malik dalam syair atau nadhaman alfiyahnya sebagai berikut. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasfun wafi'lun summa harfunil kalim. Diulangi lagi, kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wafi'lun summa harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamnya kami, kalam ahli nahwu adalah lafaz, teks, mufidun yang memberikan informasi seperti lafaz istaqim. Istaqim, istiqomahlah, luruslah. Wasmun kalimat isim, wa fi'lun kalimat fi'il, summa harfun kemudian kalimat huruf, al-kalim itu namanya kalim. Wahiduhu masing-masing satu persatu, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, kalimatun itu disebut kalimat. Wal qaulu amma, sedangkan kata-kata kaul itu am, mencakup keseluruhan. Jadi kalau kaul itu mencakup kalimat, mencakup kalim, mencakup kalam, mencakup lafaz. Nah, wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Wakilmatun, kata-kata kalimat, kadang yang dimaksud itu adalah kalam. Wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Kadang-kadang kata-kata kalimat itu yang dimaksud adalah kalam. Misalnya adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu berarti kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalimat thayyibah berarti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, para santri virtual agar lebih mudah memahami pelajaran ini dan bisa membedakan antara mana kata benda dan kerja dan mana kata huruf, maka santri virtual ini harus mengetahui arti, setidaknya untuk tahap awal, mengerti arti atau terjemah kata per kata. Jika santri virtual sudah memahami arti kata per kata, maka secara otomatis dengan sendirinya bisa membedakan. Karena ini yang paling dasar. Bisa membedakan ini kata kerja, ini kata benda, ini kata huruf, ini kalimatul ismi, ini kalimatul fi'li, ini kalimatul harfi. Oleh karenanya ikuti pelajaran selanjutnya dan tolong diingat baik-baik pelajaran pertama ini sampai betul-betul hafal. Karena ini yang paling dasar. Nah, karena pelajaran nahwu itu adalah pelajaran yang wajib dihafal sebelum dipahami dan dipraktekkan. Nah, berikutnya pada pelajaran lanjutan kita akan membahas cara memahami, cara mengenal kata dasar dan mengenal huruf tambahan, sekaligus bagaimana caranya membuka, mencari arti kata di dalam kamus bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل